Kalau anak-anak lain yang nggak terkontaminasi barang vintage, mungkin minta motor Mio atau Vario. Aerox sekarang Sekarang zaman Aerox. Dia apa? P75. Beli 750.000 dari Jawa. Iya kan? Udah, dia bosan, gue jual 2 juta. Coba kalau lo beli barang baru, lo beli 10 juta nih hari, besok kayak lo jual 7 juta. Iya, kalau barang baru ya. Tuh, daripada lo ngeringanin sepeda, lo ringanin badan lo. Lipat United Quest tuh. Pertama kali, sampai patah-patah tuh sepeda. Wah, ada rusuh deh. Ada rusuh deh. Pantat orang laut ya kan, tajam-tajam. Ada di sebelah sini kan. Nanti lo edit tuh. Gak beres. Nomor gue kayak ketawa. Gue nengok dijeblos. Apa? Ayunan sobek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kemarin dulu berkesempatan menyambangi markasnya Smoke Beef Racer Vintage. Masya Allah, nyampe juga dari Kemayoran, goes ke Ciledug, Tengari Bolong. Aduh, emang perjuangannya buat kesini ya kan? Masya Allah, Demi ente, Pak. Wow. Biar meresap perjalanannya ya kan? Sambil mikirin pertanyaan apa yang mesti Tapi emang lagi panas-panasin udah 3 hari di trik banget matahari. Dia nyampe sini jam 12.30. Wih. Pas lagi di atas ini. Take. Perkenalan dulu kali ya. Yang di sebelah kiri saya ini mungkin bisa. Nama gue aslinya Faisal, cuma dipanggilnya Wanabut sama anak-anak karena dari sononya Padang Pasir ya kan. Dulu ada sinetron Wanabut ya kan. Jadilah brand image gue Wanabut. Nah ini sebelah gue anak gue ya kan. Namanya siapa Bang? Rafli ya? Muhammad Rafli. Ini anak bener apa ketemu gede ini? Tadi gue pikir ketuker rumah sakit bro. Gue pikir ketuker. Kok anaknya nggak Arab nih? Anak gue Cina nih ya kan? Anak gue kayak Cina ya kan? Tapi pas ya karena bini gue Chinese banget mukanya, jadi multiras nih gue nih. Perpaduannya bagus. Alhamdulillah. Es campur. Jadi dijulukinnya Cina Yaman. Omeka. Iya, Cina Yaman. Campuran Cina sama Yaman jadinya dia. Masya Allah, tabarakallah. Satu-satunya itu. Rare. Ngomong-ngomong smoke beef nih, mungkin teman-teman banyak yang udah suka lihat kali ya smoke beef racer tuh apa sih? Gue juga sebenarnya gue pengen tahu juga sih backgroundnya apa, sejarahnya tuh apa sih sebenarnya? Arti namanya mungkin ya. Artinya sejarahnya lah dari mana? Awalnya gue tukang masak dan gue di hot, gue di bagian grill. Dan gue demen bikin daging grill, dagingan lah, patty burger gede. Dan dia doyan banget nih kak, doyan banget sama patty tuh makan pakai nasi sepiring menjung pakai patty burger tuh, buat. Itu orang bule bingung kali ya? Iya, makan pakai nasi, iya kan. Nah udah dari situ akhirnya gue demen sepeda, ya kan, gue demen ngebangun sepeda. Jadilah Smoke Beef Racer. Dari kata itu, dari grill gue itu. Berarti emang dari awal seneng sepeda, terus jadilah brand Smoke Beef Racer. Memang dari sepeda bukan awalnya. Motor, bukan sepeda. Sepeda yang bangun terus sepeda. Ya, ada selingan juga karena gue demen Vespa, ya kan, gue bangun Vespa. Ada barang apa nih kayak begini, apalah yang gue temuin, yang vintage, barang apapun sih, kamera, TV, apapun sih yang vintage, helm, apapun deh, topi, kacamata. Oh jadi yang rembet lah ya, tapi awalnya sepeda. Kalau racer kan berarti sepeda balap. Iya. Memang dari awal senang sepeda balap. Sepeda balap. Road bike. Itu kira-kira dulu awal-awalnya tuh sepeda apa nih? Gua dapet namanya Apollo MK1. MK2. Tahun 78, 80-an itu sepeda. Gua dapet barter sama frame MTB. Gue inget banget MTB modern. Nah di situ tuh gua lanjut sampai sekarang. Seneng sepeda balapnya doang apa emang seneng balap-balapannya juga kan?
Awalnya sepeda balapnya, karena kan estetikanya tinggi. Oh. Si sepeda balap lo pajang nih, udah enak. Lo lihat mata lo tuh enak kayak lo miara ikan arwana, tapi lo nggak kasih makan. Oh iya benar. Gitu cuma lo lapin, wih enak dipajang, goes, lebih enak lagi rasanya. Terus begitu nambah, jadi lo kepikiran nih yang bangun lagi tuh ada randonneur, bikin segala macam buat touring, buat jalan, agak jauhan dikit maksudnya. Iya. Nah ketika senang sepeda, Rafli dulu umur berapa? Udah langsung seneng juga apa? Emang apa? Nih awalnya kalau gua SD itu dia orang gemuk. Iya. Mungkin kalau lo tahu ya ada buka hapus progresor di bawah-bawah tuh. Ada foto-foto atau video sepeda masih anak gue yang beratnya 112 kilo. 112 kilo. Yang gue mesti nyari sepatu atau baju nggak bisa tuh di emperan. Iya. Nggak bisa. Iya. Big size nggak atau lo factory outlet yang sisa ekspor buat orang bule. Nah di situ dia ini diindikasi penyempitan pembuluh darah jantung Omega. Jadi sering sesek napas, sampai pucet, kasih oksigen. Nah, kelas 3 SD dia itu gua ajak, ayo sepedahan. Gua ajak sepedahan. Gua ingat pertama kali dia dikasih sama omnya dia United Quest. Sepeda lipat United Quest tuh. Pertama kali sampai patah-patah tuh sepeda. Wah, ada rusuh deh. Dirobekin ya Yunan sama dia. Kurang ajar emang pantat orang laut ya kan, tajam-tajam. Nanti lo edit tuh. Gak beres. Robek gue pengen ketawa. Gue nengok dijeblos. Gue pengen ketawa. Apa? Ayunan sobek. Wah kacau, udah nobo. Aduh, lanjut. Oh, bos. Robek tuh pantatnya nobo. Iya. Aduh. Udah, apaan tuh? Tapi di mana? Iya, tiket quest. Gua ajak. Nah, dari situ bangun MT. Gua ada kebetulan bekas gue masih muda dulu, tahun 93 gue punya Mount Everest Federal. SMP tuh ya? Dia SMP kelas 1 ya. Ya kan, pengen federal karena emang lagi booming tuh saat itu tuh Omega tuh federal, hampir anak-anak pintet ada federal. Ada apa di gudang, gua keluarin, gua rapiin, jalan lah naik federal, jalan naik peda pintet yang lain-lain terus. Berarti ya emang urutannya dari ente main, terus Rafli juga masuk ke situ, jadi ngikut terus gitu ya. Diracunin ya. Cuman emang kita belum berkomunitas ya. Belum berkomunitas tuh. Masih berdua aja gue berdua. Bini gue masih ikut pedaan bertiga ya kan. Udah begitu aja. Ngulik sendiri. Cuman dari situ masuklah ke komunitas. Kenapa? Buat nyari nyari rekomendasi, referensi. Ini apaan sih, gue kadang-kadang nemu, ini apaan nih prem nih? Ini apaan sih? Tanya sama yang lebih tahu di komunitas. Oh ini prem ini ini prem ini. Oh ini tahun sekian, ini tahun sekian. Salah satunya lo juga kan, yang ditanya-tanya referensinya, kan lo juga ya kan. Terus jadi luas pergaulan, alhamdulillah. Jadi nyambung silaturahmi, jadi macam-macam nih kan. Macam-macam. Ada ini nggak sih sepeda yang emang pengen banget dipunya gitu, atau nemu yang bagus sikat gitu, atau ada spesifikasi yang mesti dicari gitu? Nah, awalnya sih seketemunya Kak. Seketemunya. Dulu kan masih jarang yang jual ya. Masih di marketplace juga jarang. Terus referensi juga kan juga masa awal main juga masih terbatas kita. Masih terbatas ya kan. Jadi seketemunya ya ketemu bagus, alhamdulillah nih bagus gitu. Cuman kan kalau kita temu terus kita simpan, kita nggak jual, numpuk. Akhirnya gue jadi restorasi, gue restorasi total, gue pakai enak, gue jual. Nah, udah puas tuh Kak, ada momen yang gue berasa, oh nih udah mentok, udah cukup nih, udah enak, dan cukup biar orang merasakan gitu, gue jual.
Nah, kayak gitu-gitu. Biar nggak numpuk Biar juga nggak ya. numpuk satu, Terus, jadi ada perputaran. Iya. Terus explore lagi yang lain gitu ya. Gitu terus step by step, insyaallah. Terus Emang yang enak kak, di situnya kak, kenikmatan itu di situnya kak. ngumpulin nyari, Dapat part murah. iya. Wah ini gue punya ginian ini. Iya. Oh gue punya ginian ini. Lengkapin. Lengkapinnya, tuh enak tuh. Nah, tapi pas udah jadi Udah. kayaknya udah hilang rasanya ya. Gregetnya udah Iya, biasa. Udah gregetnya udah hilang loh. Nah, udah posting jual. Posting, cari lagi Di yang situ lah orang makin tahu Smoke Big Racer. Oh dia pedagang tapi juga ngebangun nih. Gitu, ngebangun. Juga pilihan lah ya, sepedanya udah dikurasi duluan ya. Iya udah di quality control duluan lah. Sebenarnya kita jual yang emang yang kita pakai sih. Iya, jadi ya udah terbukti juga. Udah kita pakai nyaman. Sepeda enak, Iya. sepeda nggak ada masalah gitu kan. Udah mentok terus ada inceran lain Iya. baru biar emang merasakan aja simbiosis mutualisme sana sini senang. Ditambah lagi dia kan pas gede banget kan. Gede banget tuh ngetes sepeda lo bisa bayangin dong. Iya. Jadi orang mikir oh si Rapli aja yang badannya segede Masih gini utuh aja, sepeda ini nih. sepeda masih Iya, oke nih, iya. ya kan dibejek dia. Wah, worth it nih berarti sepeda. Jadi naikin value juga tuh. Naikin value juga. Jadi orang yakin aja itu kalau ketemu gua berdua, Om nih aman. Paling masalah dulu sama jari-jari sih gampang putus ya. Kalau dia gitu pakai, oh iya. Sering- Oh karena berat, bobot ya. karena bobot terus apa jari-jarinya juga Karena emang berat bukan yang badan sih. Berat badan kan. apa emang ada yang khusus gitu nggak sih jari-jarinya buat yang bobot? Kayaknya Oh, iya. enggak sih, emang overweight sih itu. Overweight. Padahal jari-jari berapa tuh? 36, 32? 36, 32. Mungkin mesti jari-jari lowrider tuh yang rapat kan? Melintir begini tuh. Melintir. Ya, iya, melintir. Biar nggak Biar patah nggak ya. melintir ya nggak patah. Tapi emang enak sih, enak. Jadi sebenarnya kita sebagai apalagi laki ya kan perlu hobi sih. Iya. Perlu hobi yang Iya. bisa bikin otak lo jernih dan bisa buat investasi. Benar. Jadi nggak turun tuh. Iya. Gue nggak pernah tuh bangun sepeda atau bangun motor kah atau bangun Vespa. Apapun sih barang vintage. Apapun yang barang vintage itu nggak pernah bukan nggak cuan ya. Nggak pernah tuh gue dapet ya rugi gitu. Iya, Untuk iya. make lah minimal. Minimal untuk make. Gitu. Ngerasain. Ngerasa. Untuk make ini gue udah puas make udah 2 tahun. Gue bangun misalnya habis 10 juta. Iya. Jual 10 juta lagi. Iya. Coba kalau lo beli barang baru, lo beli 10 juta nih hari, besok kali lo jual 7 juta. Iya. Kalau barang baru ya. Tuh barang baru. Karena di toko tersedia banyak. Iya. Kalau barang-barang gini kan ada duit belum ada barang. Iya. Iya. Gue pernah juga kak. Gue lagi jalan, diberhentiin. Ini tahun apa? Ini peda apa ya om? Oh ini peda ini. Dijual nggak? Enggak. Coba kalau gue bilang gue jual berapa? 20 juta bener. Dibayarin kak bisa. Iya. Itulah barang vintage. Bagusnya di situ. Jadi walaupun gimana pun dia nggak bakal begini nih. Begini ya. Datar. Iya, Begini iya. aja udah. Tetap aja. Nggak yang Enggak, Nggak yang amblok bro. enggak. Nggak, ya. Enggak bakal. selain sepeda apa? Wan, ente? Iya kayak Vespa kan. Vespa. Iya kan. Terus apalah pokoknya Pokoknya yang bisa yang di disimpan dan otak dia kita nggak basi. iya nggak basi. Udah berarti Rafli juga pemahamannya ngikut Mau nggak mau. ente juga ya. Iya. Mau nggak Investasi, beli barang, terus ya nanti kalau pengen yang lain yang lama dijual. Jadi gitu. pertama kali SMP kelas 1, kelas 2 dia udah bisa naik motor Omega. Kalau anak-anak lain yang nggak terkontaminasi barang vintage, Iya, mungkin minta motor Mio Iya, atau Vario. Aerox sekarang Atau zamannya sekarang Aerox. zamannya Aerox. Dia apa? P75. Itu tuh motor bisa jalannya syukur itu. Wih, P75. Gue seneng banget. Gue beli 750.000 dari Jawa. Iya kan? Udah, dia bosan, gue jual 2 juta. Udah untung make. Iya kan? Tuh Bisa kayak jalannya syukur. tapi hobi enak kan? Enak, Iya. enak. Padahal teman-temannya yang SMP kelas 3 itu udah bawa motor-motor matic lah istilahnya yang wood. Dia udah badan gede, berat. Ya kan Masya Allah tabarakallah. Tapi ya itu karena ada value Ada value, ya. jadulnya atau vintage-nya harga diri lu naik. Iya, orang nggak banyak yang punya, nggak banyak yang pakai, nggak ada Betul. yang nyamain gitu ya. Nggak ada Nggak yang ketukar di parkiran. nggak tukar di parkiran. Udah kelihatan ya dari jauh, oh Rafli itu. Kalau
sepeda sendiri buat lu Raf, apa ya? Apa sih namanya? Seserius apa sih lu? Kayaknya gue lihat sih kayaknya agak lumayan serius nih sekarang nih, dari yang bobotnya lumayan lebar sekarang jadi ramping, dari yang XXL ya, Triple XL sekarang XS ya. XS. Itu ketertarikan lu sama sepeda tuh seberapa ini sih? Ya awalnya ya karena ke bawah hobi, terus Hobi ya? apa ya, sayang aja kalau nggak dipakai sepedanya. Seenggaknya jadi kita dapat manfaat buat tahu rasa sepedanya kan. Ya, sekarang ya keterusan jadinya. Jadi agak lebih serius. Jadi lebih serius lebih ya. Serius, Ya, lebih itu serius. emang tetap dari kesukaan lu sama sepeda vintage awalnya ya. Iya. Walaupun sekarang karena lu serius ya lu perlu yang pakai modern karena yang lebih enak teknologi nggak bohong sih ya. Tapi- Dari stiffness frame dan komponen-komponen itu teknologi nggak bohong sih. Tapi untuk si vintage itu sendiri setelah lu pakai modern, ada perasaan nggak sih si sepeda vintage ini kayak lu rasa ketinggalan zaman banget nggak sih gitu? Apa lu berkurang ketertarikan lu sama Malah vintage? setelah pakai sepeda modern, sekarang makin lebih mahal sepeda modern. Makanya butuh sih selingan pakai vintage tuh tetap sih, tetap nggak ada bosennya. Nggak ada bosannya ya Untuk coffee ride sih masih boleh lah. untuk apa namanya istilah Boleh lah. keindahan Ya, itu untuk masih vintage tetap juara. lebih enak lebih ya enak, dilihat lebih ya. enak. Sama satu gue tambahin, kenapa dia kurus? Ya kan, salah satunya dia ini ngeringanin si sepeda vintage. Ah, iya, itu parah kak. Sepeda Gua besi, sepeda besi, sepeda jago. kue-kuenis tuh, aduh, perih ya. dibikin ringan itu Perih ya. perih. Perihnya Bawa Perih. duitnya. kirain perih. Jadi ada satu mentornya dia. Kalau gue boleh sebut di sini, gue boleh sebut. Oh, kali. boleh, silakan. Ada Om Andi Agusti, punggawa DRPB. Rap, daripada lo ngeringanin sepeda, lo ringanin badan lo. Yes. Lo bisa lost weight 2 kilo, 3 kilo di badan lo, berasa lebih enak. Oh, bener juga ya. Iya. Nah, di situ tuh omongan kayak gitu di depan gue dan jadi mungkin inspirasi di otak dia. Diolah lah, bener. Nyata 40 kilo. Terakhir nih Wan, iya. ada pesan-pesan nggak sih atau kiat-kiat gitu gimana supaya anak bisa ngikutin gitu kesenangan vintage bapaknya gitu? Kan kebanyakan tuh ada orang tua, wah gile kolektor, bla bla bla, terus anaknya yang mainnya apa udah nggak seneng lagi mainin bapaknya, akhirnya nanti itu koleksi orang tuanya jadi malah dijual ke loakan Iya, apa iya. gitu ada. Sebenarnya gini, Om Eka, gue tuh nggak tahu nih, emak gue orang dulu nih, ya kan dia selalu wanti-wanti gue, iya orang dulu, iya, lo jangan pernah pakai babysitter, lo walaupun gimana pun lo mesti ngurusin anak lo, berdua sama bini lo, jangan serahin sama orang lain. Nah itu, karena jam kerja gue dulu malam dan bini gue pagi, jadi pagi tuh gue pulang, gue ngurusin anak, bini gue kerja. Jadi anak tuh deket sama gue tuh. Ya, mungkin dari situ apa yang dia lihat dari dia bayi, ya selalu gue boncengin naik Vespa kah, apa yang gue cuci atau apa yang gue pegang, dia jadi interaksi secara langsung kan, ngeliatin gue gitu nih, sampai dia bisa ngomong, oh ini apa, oh ini Vespa, oh ini Harley, oh ini sepeda tua, oh ini ontel gitu, kayak gitu. Nah, untungnya anak-anak sekarang ini di zaman digital, internet. Nah itu dia langsung tuh googling, wah dapet datanya itu. Nah karena dia masih golden moment, otaknya itu masa pertumbuhan dari dia 0 sampai 7 tahun, itu keserap ke mereka. Jadi yang di browsing sama dia tuh bukan game, karena gua mainnya dari gue nih, triggernya nih Vespa, dia cari Vespa, siapa sih yang bikin, punya anak berapa sih yang bikin, tinggalnya di mana, gang mana, RT siapa, RW siapa, kelihatan tuh di Google. Nah itu keserap di otak anak, karena dia masih golden moment. Nah di situ tuh, jadi secara nggak langsung ya otomatis ke bawah. Penasaran, ngikutin, ditambah lingkungan gue-nya juga lingkungan vintage. Udah, nyemplung udah. Tapi dari kebiasaan hari-hari.
Nah kadang-kadang kalau orang lain yang gue kenal juga ada kolektor berapa, dia sibuk aja tuh sendiri dengan mainannya dia, anaknya nggak ikut nimbrung gitu loh, nggak ikut nimbrung. Ya mungkin sibuk sekolah ke apa, tapi rata-rata tuh gue liatin habis sekolah dia kursus ini, jadi nggak, interaksinya kurang. Kebetulan gue interaksi gue cukup nih, alhamdulillahnya gitu. Dan di tengah-tengahnya ada vintage, apapun itu. Jadi kadang-kadang gue lagi jalan nih sepedaan, lihat di longsokan tuh ada, wih sepeda status tua tuh, putar balik gue, kayak naik sepeda, bang berapa bang, 100.000, bawa, gitu loh. Bawa, ya kan. Wah, terus Rafli yang, oh ini sepeda apa nih, dia yang cari tahu cari gitu tahu ya? lagi di siapa yang beli. Karena zamannya udah internet, udah gampang. Nah kalau lu sendiri Rob, apa namanya, di lingkungan temen-temen lu gitu, ada nggak sih yang hobinya sama gitu, atau lu mainnya jadi enaknya sama bokap lu aja gitu? Belum nemu sih yang sepantaran, cuman hobi Mainannya sama gitu ya? belum. Jadi ya jadi nggak nyaman juga ya main sama temen lu ya? Jadi mainnya sama bokap terus ya sama temen-temennya? Sama yang lebih tua. Oh gitu. Iya, terus Jadi bapak lu banyak dong. bapaknya banyak. Bapaknya banyak. Buset. Di mana-mana ada sepeda yang tua-tua, udah rapuh. Manggilnya bip, karena semua bip. Udah orang tua ya kan. Bukan bip Habib ya, Bukan panggil smoke bip ya kan. Oh bela, ya udah deh. Pakai P, bip. Udah deh. Gua bilang nggak apa-apa. Tapi alhamdulillahnya jadi lebih nyaman gue sama mereka, otomatis. Gue tahu anak gue bergaul di dunia vintage dan notabene bukan yang ugal-ugalan. Bukan ugal-ugalan, semuanya itu lebih sibuk sama hobi, ngulik sepeda, nyari barang dan gitu di situ ada peluang buat usaha, banyak ada jadi relasi tambah banyak, iya kan masing-masing punya pegang di bidang yang lebih beda-beda dan banyak hal gitu, jadi nambah tuh pengetahuan. Otomatis gue jadi berasa lebih tenang gitu kalau dia main. Gue sama siapa ya, sama anak-anak pirok, gue udah tahu tuh isinya siapa aja. Ya ada Haji Dedi, ada Om Edi, ya kan, ada Om Joki, udah banyak tuh orang-orang tuanya itu yang notabene udah berpengalaman gitu loh. Malah dapat pengalaman baru, jadi malah lebih nggak was-was, alhamdulillahnya gitu. Dibanding yang tinggal bergaul di seusianya ya. Karena kan nggak ada yang ngebimbing. Nggak ada yang bimbing. Kalau dia jerumus ya bahaya gitu loh. Alhamdulillah. Ada ini nggak sih tips-tips gitu buat teman-teman yang mau cari barang-barang vintage, ngumpulin terus atau apa sepeda gitu, apa sih yang perlu perhatiin gitu, tips-tips? Kalau tips sih, kalau sepeda terutama kalau di sepeda balap ya, frame dan size untuk ya kalau lo pakai size 51 ya lo cari 51, jangan 52 sesuai ukuran lo. Soalnya itu akan menentukan yang tidak kan. Iya, sama bisa cedera juga Omega. Cederanya itu nggak macem-macem gitu loh, bisa sakit kepala bertahun-tahun gara-gara lo kecetit pakai drop bar salah atau gara-gara cara salah goes kayak gitu-gitu. Untuk apa pemilihan barangnya gitu, tipsnya barang apa sih yang mesti kita kumpulin buat investasi kan tadi kan? Ngelihatnya dari apa sih? Ini kan kita nggak tahu namanya barang tua nih, value-nya ngelihatnya dari mana karena nggak ada pasaran gitu kan? Ngelihatnya dari apa biasanya kalau gitu? Sebenarnya si sepeda balap terutama ya, itu dia dibikin dengan karya seni Omega. Jadi lo akan kelihatan dari value apa tidak tuh dengan mata lo. Lo akan bisa nilai kok. Oh ininya begini, ini ada ukiran ini, ada si panto, ada detail-detail kecil yang diketrik lah atau apalah itu, dan itu nggak bisa lo bawa duit berapa juta lo cari di mall nggak ada. Sama mungkin dari kalau teknisnya dari bobot frame juga tuh bisa kelihatan ya. Terus bahan frame gitu-gitu itu value-nya apa enggaknya kelihatan dari situ juga. Apa namanya? Produksinya banyak apa enggak, gitu ya.
balik lagi ke zaman internet, lu tinggal cari, Iya. itu kelihatan tuh, Iya. iya kan, bukan pernah dipakai balap sama si Anu, turun di Anu, menang berapa kali di Tour de France misalnya, itu pasti value-nya akan naik, itu akan bertahan, nilai-nilai yang nilai bagus lebih, lah. nilai lebih. Terakhir ada ini nggak sih Instagram atau apa gitu si Smoke Beef nih? Instagramnya Iya. @smokebeefracer, Smoke Beef Racer. Facebooknya juga sama ya, Smoke Smokebeefracer. Racer. Jadi di Smoke Beef Racer tuh ada Ada kontak person. kontak personnya, ada kontak jualannya, person. Ada jualannya, kadang-kadang juga bahas bahas story-nya. story, Ya buat teman-teman yang mau follow bisa follow IG-nya atau Facebook-nya Smoke Beef Racers. Saya lebih aktif di IG sih. IG ya? Di Instagram. Kalau ada yang mau mampir atau gue bareng Iya, boleh lah ya. Boleh. Banyak kan mereka gue malah ditanya, Om ini bagus apa enggak? Itu kita dengan senang hati tuh, Iya. kita jelasin Buat diskusi. Jadi kalau gue nggak tahu gue dapat ilmu, kalau gue tahu gue juga bisa sharing ilmu gitu. Ini worth it nggak Om dibangun Om di sepeda? Iya. Worth it misalnya. Ini gimana pakainya? Udah mungkin kita tahu linknya. belajar lah. Sama-sama Oh, iya. belajar. Sama-sama belajar. Ntar kalau udah jadi itu sepeda, wih masya Allah ya kan. Jadi di sepeda ya kan, gue cobain dong ya kan, Iya. cobain, gue jadi tahu lagi Iya. rasanya gitu, kayak gitu-gitu tuh enaknya di komunitas tuh kayak begitu, saling sharing. Oke, terima kasih Muhammad Abud Terima kasih, dan teman-teman. Dea Rafli atas bincang-bincangnya. Terima kasih juga udah datang Om Eka, udah jauh-jauh lo goes, sama-sama. terus dari Kemayoran ya kan, lu bisa banget. Gue aduh Eka goes, masya Allah. Tapi gue akuin, masya Allah tabarakallah. Insya Allah kemarin itu jangan kapok-kapok mampir ke Smoke Beef Racer. Amin. Iya, insya Allah makin kedepannya makin Amin. baik, makin Oke. bagus insya Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih Iya. teman-teman kemarin dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kelar kan? Kelar. Jangan lupa subscribe di channel Kemarin Dulu. Lo bakal ketemuin yang unik-unik dan lain daripada yang lain. Sip.